Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ya, man lam yarda biqada'i, kata Allah, walam yusbir alal bala'i falyaltamis robban siwah. Al-hadis rawahu Tabrani. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ketua yang saya muliakan, ini hari ke-4, ya, sesuai firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Jadi kita diciptakan oleh Allah, kita dari bangsa manusia dan seluruh kecuali Nabi. Bahkan hadis tadi yang diungkapkan disebut hadis ini gambarnya hadis dhaif, ya. Kata Allah, malam yardo biqada'i walam yusbir alal bala'i, maka carilah Tuhan selain. Maka ketika Allah ini keras dalam hadis ini, kalau kamu tidak mau dengan aturan-aturanku, dengan perintah ibaratku, tidak sabar dengan segala ujianku, maka carilah Tuhan yang lain. Kira-kira begitulah. Maka dalam dunia keseharian kita juga, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, di situ ada sebuah aturan di komunitas itu. Umpamanya mungkin kita yang mobil organisasi pemuda, pemuda Pancasila, pemuda Berislaman, itu semua ada sebuah aturan di sebuah entitas. Maka satu pilihan, kalau mau ikut aturan, ikut kelompok, ikut aturan. Kalau tidak, cari organisasi lain. Kalau mau ibadah, ya ikut, kata Allah. Sama di kantor kita juga ini. Di sini ada aturan sebelum kita masuk itu. Maka harus ikut aturan. Ada kebijakan pimpinan, bukan kerasa pimpinan. Umumnya semua orang wajib apel. Apel. Ini saya bukan nakut-nakuti. Di kantor ini ada aturan. Jika tidak mau ikut aturan, maka cari kantor lain yang tidak ada. Kalau kita tidak mau apel, di seluruh Sulawesi Tenggara semua pakai apel. Nah, ini kira contohnya. Kok ke situ ya? Jadi bagus ceramah kita ini disiplin tentang puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari awal ini saya mengatakan tentang peringatan Allah itu, kalau tidak mau dengan ketentuan-ketentuan itu, ya carilah Tuhan yang lain. Maka ketika relevansi dengan kita di kantor ini, kita semua sudah punya SOP sebelum kita masuk ke sini. Maka ketika kita masuk ke sini, maka kita ikut aturan-aturan di lingkungan kantor, bukan kantor kita aja, ada lingkungan Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua telah mewajibkan kita hadir di acara ini, maka setahun sekali lah ikut sholat itu. Jadi sekarang Ramadan aja disuruh sholat. Sebelumnya kan tidak wajib-wajib amat suruh berjamaah. Tapi kalau tidak ada juga yang mau ikut jamaah, ikut sholat sini, berarti sedang berusaha mencari tempat yang tidak ada wajib sholat berjamaah. Di dalam surat Yunus, ya, ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Jadi ini ayat semua sudah sering dengar kita. Bapak Ibu sekalian, dengan perhitungan itu kita diwajibkan puasa. Puasa kita semua yakin, ya,
ibadah puasa ini mudoyak. Ya. Mudoyak ini dilaksanakan dalam waktu tertentu. Maka rukun puasa itu satu niat, dua melaksanakan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan dan minum itu sejak terbit matahari, sejak terbit fajar pada jam sekarang itu jam 4.53 sampai terbenam matahari pada jam 18 berapa? 17 itulah wajib puasa itu. Rukun puasa itu satu niat, dua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pada jam itu. Semua kita taat itu, udah makan di depan itu. Jam saya sudah menunjukkan pas 18.16, tapi masih belum berbunyi. Gak berani tuh orang kampung itu berbuka itu. Karena masih belum bunyi. Padahal yang di masjid itu dia udah minum duluan, azannya nanti belakangan. Kita nunggu-nunggu di rumah itu. Kalau di kampung saya itu saya gak mau itu berbuka. Bentar belum azan. Itu kentongan belum di padahal dia udah ada kasih tahu oleh saya apa udah jamnya belum. Disiplin semuanya puasa ini. Maka jadinya udah dapat itu bagus. Puasa memang membuat kita harusnya disiplin. Semua kita sudah latihan disiplin di Ramadan ini. Tak ada yang berani makan cepat. Meskipun perdebatan ya, imsak itu ada yang berceramah itu dari teman-teman organisasi saling mengatakan bahwa imsak itu bid'ah, bahkan munkar katanya dengan istilah imsak itu. Padahal kelompok-kelompok ya yang mengatakan imsak itu dan teman-temannya itu, imsak itu memang tidak ada istilahnya. Yang Rasul mungkin tidak mengenal imsak, tapi itu ikhtiar agar kita tidak kecolongan. Ya kan begini ya, mungkin sekarang udah modern gitu ya. Zaman dulu kan tidak ada yang pakai jam itu. Oh itu udah ada sinar apa? Semburat fajar, udah zaman sekarang kan. Tidak lagi melihat fajar orang, tapi melihat jam. Jadi imsak itu kita nggak terserah lah ya kalau teman-teman ada beranggapan itu bahwa makan minumlah sampai terlihat benang itu begitu. Perintah makan pada itu, padahal itu kalau saya memahaminya guru saya bahwa kesempatan makan itu sampai datangnya fajar itu. Kalau jam 2 mau makan ya silahkan, kalau sudah lapar boleh. Saya udah berarti nanti menjelang imsak minumlah apa gitu. Jadi kita puasa telah membimbing kita dengan jiwa disiplin. Kita semua sudah disiplin insya Allah. Semua sudah melihat jam, semua taat, semua yang tidak ngaji menjadi tadarus. Yang selama sunatnya kurang jadi tambah sunat, yang selama ini tidak kurang sedekah kita bersedekah ya. Jadi sedekah itu mau diam-diam boleh, mau terang-terangan boleh sedekah itu ya. Yang tidak boleh itu diam-diam tidak mau sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak panjang karena waktu kita sampai jam 1 ya. Jadi intinya puasa telah mengiring kita. Kita telah dilatih selama Ramadan itu berlaku. Jadi mudah-mudahan setelah ibadah puasa ini kita menjadi orang yang disiplin. Ini tafsirannya banyak ya penjelasannya. Ketika sebuah ibadah itu terbatas, maka Allah membuka rukhsah. Ketika puasa itu hanya ada di bulan Ramadan, ya, maka ketika ada halangan maka Allah mempersilahkan sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah itu, ketika orang itu dalam keadaan sabar, dalam keadaan sakit, maka dia boleh puasa di lain hari. Karena itu mal nawana safarin, itu ayam ukhra. Jadi itu mudah kalau puasa ini luas. Seperti contoh waktu sholat zuhur itu luas. Itu ada yang menyatakan itu mudoyak juga. Maka karena waktu zuhur itu sholat tidak hanya ada zuhur, tapi bisa ada sholat sunnah, sholat yang lain, maka ulama-ulama Syafi'iyah ya, mutlak meniatkan usoli fardhu zuhri. Dalam hati itu ya Allah niat sholat zuhur. Kenapa? Karena bisa jadi dia sholat itu bukan sholat zuhur. Mungkin dia sholat sunat, mungkin dia sholat lain, karena sholat pada waktu zuhur bukan hanya sholat zuhur. Maka harus niat dalam hati itu, niat, jangan salah niat. Itulah. Sama dengan Ramadan juga,
Karena tidak ada puasa lain, maka ada yang bilang tak perlu niat secara khusus. Karena tak ada yang puasa lain, asal niat sahur pasti sholat, pasti puasa Ramadan. Tapi ini nanti itu bagian Pak Bapak-bapak yang lain. Bapak sekalian, waktu kita sudah mepet, mari kita mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita menjadi sehat, kita menjadi disiplin dan silaturahmi kita menjadi baik. Dengan sedekah kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberi dengan yang lebih banyak. Mohon maaf bila ceramah saya tidak runut, tidak runtut, tidak sistematis dan tidak betul. Ya wallahu alam bil murad, wallahu alam bis-shawab, ya wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah, ridhoilah kami akan syurga-Mu, dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka maka maafkanlah Engkau. Wahai yang Maha